sesuatu yang bahkan kemarin itu sempat ada forum dosen ekonomi itu yang menyebutkan bahwa belajar tentang sukuk itu perlu SKS sendiri gitu. Karena memang detail, apalagi kalau mau belajar lebih detail ya, itu perlu waktu yang lebih panjang sebenarnya gitu. Sebentar, ini kok. Saya coba ini dulu deh, apa namanya? Yang komputer saya restart dulu ya. Semuanya udah lihat ini ya, materi yang disampaikan oleh presentator ya? Ada di YouTube? Sudah dilihat semuanya? Ada yang belum melihat? Oh, ini di kampus. Siapa? Siti Komari ya? Ada yang di kampus ya? Iya, Bu. Oh, ini di sebelah mana? Oh, berarti di Jogja? Iya, Ibu, di Jogja. Oh, gitu. Oke. Hari ini karena ada 2 pembahasan, kita bagi waktunya ya. Untuk yang pertama, silahkan kepada kelompok yang membahas sukuk, itu untuk memandu jalannya diskusi, silahkan kepada Siti Komariah. Kemarin udah presentasi, sekarang presentasi lagi ya. Ya nggak apa-apa, malah banyak ilmunya insya Allah. Silahkan Mbak dipandu untuk sukuknya nanti sampai jam maksimal setengah 12, maksimal ya, maksimal setengah 12. Nanti setengah 12 lanjut ke kelompok yang pasar uang syariah. Silakan Mbak. Ibu, berarti langsung materi lagi kan teman-teman harus di YouTube ya. Langsung dipandu untuk diskusi. Tanya tahu untuk presensi di apa namanya ya, jadi peran nanti ada pertanyaan rekam, nanti akan teman-teman yang lain presensi dari pertanyaan yang diberikan gitu. Untuk awalan sambil menunggu yang lain, secara mungkin 2 atau 3 orang pertanyaan langsung, yang lainnya silahkan bertanya lewat chat. Begitu Mbak Siti Komariah. Baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, materi kan sudah kirim ya. Untuk yang ingin bertanya langsung via chat dipersilakan. Yang penanya langsung diberi kesempatan 3 orang ya, dan chat juga tinggal terlebih dahulu. Titi aku ya. Boleh. Bagi kalau misalnya bagi warga negara asing, kalau yang mau mendaftar itu ada persyaratan khusus nggak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk lainnya, ya. Kan sukuk tuh banyak macam-macam. Nah, kan yang lagi tren kayak skin sukuk gitu. Jadi perbedaan apa ya sukuk sama sukuk yang lainnya? Ya, udah itu. Ya. Terima kasih ya. Sama. Izin bertanya, ada kondisi saat ini kita cocok buat kasih sukuk. Oke, berarti cocok enggak gitu dengan kondisi ini gitu. Sama mau juga dong kondisi sukuk saat ini. Nah,
Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya silahkan lewat chat ya yang bertanya Sya, Kartika sama Tani. Ini aja supaya ada record teman-teman udah bertanya silahkan di kolom chat tuh nulis sudah bertanya gitu. Sya, Kartika sama tadi Tania. Kemarin ada yang beli ini nggak CWLE Kaswakling Sukuk. Itu sih baru dalam keuangan syariah ya. Karena itu baru seri yang pertama yang diterbitkan kemarin itu. Dan baru ditutup tanggal 12 November kemarin. Saya juga ternyata kelompok yang bikin jurnal sukuk ini bisa jadi topik yang baru sebenarnya mengenai kas wakaf link sukuk. Jadi wakaf yang ngelink gitu loh, mekanismenya kemudian bagaimana kondisi, apakah cocok dengan untuk pembiayaan negara kayak itu sebenarnya bisa dibahas karena CWLS ini adalah sesuatu yang sambil nunggu ini ya, sambil nunggu kelompok kasih menjawab. Mbak Siti Komariah nanti kalau sudah siap menjawab saya di-cut aja ya. Iya, Ibu. Ya, sedikit mungkin bahas tentang CWLS karena ini instrumen keuangan syariah yang masih sangat baru gitu. Saya sebenarnya dibahas di sini ya tadi waktunya tuh nggak cukup gitu loh. IKNB itu yang sekali terus dibahas bahasanya bagus gitu teman. Selama ini mungkin dari sisi skripsi aja ya, dari sisi skripsi tingkat teman-teman banyak yang belum membahas institusi keuangan non bank. Jadi masih kalau nggak bank syariah BMT, ya asuransi ada beberapa, Gadaian Syariah ada beberapa, tapi masih betul kayak misalnya sukuk aja. Sebenarnya bahasanya sebenarnya sudah mau jawab Mbak Siti Komariah? Belum, maaf tadi. Oh ya udah dicari dulu jawabannya ya sambil saya nih. Di CWLS saya sambil gambarannya seperti ini. Jadi kita sebagai dalam tanda kutip investor ya. Jadi kita akan mendapatkan bagi hasil dari sukuk yang kita beli gitu ya. Tapi bagi hasilnya itu akan diberikan kepada nazir. Ya mungkin Badan Wakaf Indonesia dalam hal ini gitu karena memang yang terlibat di CWS ini ada BWI dan Wakaf Indonesia. Karena kita nggak dapat bagi hasil, kemudian bagi hasilnya tadi diberikan kepada nazir. Nah sama nazir diapakan ya? Sama nazir itu dimanfaatkan untuk proyek-proyek sosial gitu loh. Banyak sekali sih ragam dari proyek sosialnya itu ya tergantung dari nazirnya gitu. Jadi intinya memang ini adalah istilahnya gini, karena kan yang menerbitkan sukuk itu pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu dapat dana. Misalnya kita beli sukuk 10 juta gitu ya. 10 jutanya itu dipakai oleh Kementerian Keuangan. Bukan Kementerian Keuangan saja sih, maksudnya dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk kebutuhan negara gitu ya. Nah, itu kalau sukuk itu kan ada imbal hasilnya ya. Kalau yang CWLS 01 ini kalau nggak salah 5,5% apa ya. Karena basisnya kalau nggak salah ijarah. 6,15 Bu. 6,15 po. Kok saya baca barusan 5,5 ya. Imbal hasil ya. Imbal hasilnya. Ya, seri SW 001 ya Bu yang Maret. Yang ya baru satu sih. 6,15 po. Imbal hasil yieldnya 6,15.
Tingkat Oh, imbalan kuponnya per tahun baru 5%. kuponnya itu 5,5%. Nah, 5,5% itulah yang akan diberikan kepada Nasir. Sebentar. Itu sebenarnya ya tadi gambarannya itu kita sebagai bukan investor ya, istilah investor akhirat jadinya gitu, karena ini kait dengan kita tidak akan mendapat apa namanya, dan dari hasilnya kuponnya gitu loh, tapi langsung diberikan untuk tadi ke BRI kayak gitu. Keuangannya saya kira sangat ya, tadi Kementerian Keuangan mendapatkan dana, kemudian imbalnya itu bisa dikelola oleh WI dalam hal ini bagian Nasir ya, untuk proyek kayak gitu. Nanti setelah 2 tahun itu uangnya akan kembali ke kita yang beli kayak gitu ya. Jadi ya ini tuh banyak keuntungan gitu. Mungkin itu beda oleh yang apa namanya, kebagian bahas sukuk ya. Itu masih sangat luas kok untuk pembahasan mengenai CWLS ini kayak gitu. Bentar. Bu, Ya. Mbak Siti Komariah saya udah mau belum? jawab pertanyaan. Ya, ini Bu Anissa Putri Utami mau menjawab. Oh iya, silahkan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Zidan. Jadi kan pertanyaannya, bagaimana sukuk itu dikatakan yang sesuai syariah? Jadi kalau sukuk yang sesuai syariah itu penerbitannya berdasarkan underlying aset. Jadi harus ada aset yang menjadi dasar dalam penerbitannya. Bisa yang berwujud maupun manfaat dari aset tersebut. Nah kalau obligasi itu tuh cuma surat hutang, jadi nggak ada aset yang yang menjadi dasar gitu. Jadi cuma misalnya pemerintah menerbitkan sukuk, berarti pemerintah meminjam uang dari masyarakat seperti itu. Terus akadnya juga ada ijaroh, wakalah, mudoroba. Bagaimana sih Dan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Tadi pertanyaan yang pendaftaran sukuk beda negara itu siapa ya? Tika bukan? Ya, aku Ya, tadi Kartika. warga negara asing tuh boleh daftar sukuk nggak? Gitu. Ini sepengetahuan saya tanpa literasi ya. Ini belum atau literasi jawabnya. Untuk sukuk sendiri kan ini surat kepemilikan negara ya. Nah, di situ berarti kan warga negara itu yang boleh membeli sukuk gitu. Jadi untuk warga negara asing itu diperbolehkan atau tidak? Sepertinya ya masih belum boleh karena sukuk dimiliki oleh negara lain gitu. Dia bisa memiliki sukuk dari sukuk ada di negeri. Atau teman-teman bisa bantu Mau jawab boleh. Gue kayaknya buat NI sendiri lagi web itu melampirkan KTP untuk WNI atau paspor masih berlaku. Jadi kayaknya masih ada NA. Sebentar, itu obligasi Jadi gimana Hasya, itu boleh apa enggak?
Ya, sedikit bahkan. Ini Boleh sama-sama saya ya, sama-sama ya, sharing. Saya juga atas betul. pengetahuannya gitu. Sependek yang saya tahu memang ada sukuk yang istilahnya diterbitkan, bahkan diterbitkan di luar negeri. Artinya gini, yang full negara asing pastinya gitu ya. Ada belum belum lebih jauh lah seri yang berapa itu. Tapi waktu itu saya pernah kan oleh pihak Kementerian Keuangan sendiri bahwa memang sukuk itu ada yang memang diterbitkan untuk apa ya istilahnya ya memang jual di luar negeri itu maka yang memang dibeli oleh warga negara asing. Kalau sukuk retail sendiri maksudnya sukuk retail yang di Indonesia itu kalau sukuk saya belum ketemu peraturannya. Kalau surat utang negara jadi yang konvensional apa istilahnya dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Kalau SUN atau surat utang negara yang konvensional itu ada peraturan yang membolehkan warga negara asing untuk membeli itu di pasar perdana maupun pasar sekunder. Itu di sini sebutkan PMK nomor 168/2019. Ini berarti peraturan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/2019. Itu untuk SUN ya. Kalau untuk sukuknya saya belum ketemu peraturannya. Tapi bisa jadi karena kan punya karakteristik yang hampir sama ya antara sukuk dengan surat utang negara ini gitu loh. Kemungkinan sama gitu diperbolehkan, cuman saya belum ketemu peraturannya. Dan bahkan yang sependek yang saya tahu dan ini insya Allah valid karena kemarin di sosialisasi pasar modal syariah juga disebutkan bahwa sukuk itu yang diterbitkan khusus dijual di luar negeri. Itu tambahan dari Mbak Komariah, lanjutkan. Iya Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Makasih semuanya. Iya, sama-sama. Nah, saya izin menjawab pertanyaan dari Lalitia. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar buku dapat diterima dan diminati oleh pasar domestik maupun internasional. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus penuhi. Yang pertama ada suku yang diterbitkan harus memenuhi semua ketentuan syariah antara proses penerbitannya, penggunaan dalil penerbitannya, maupun yang terkait dengan underlying aset. Yang kedua ada likuiditas, yaitu suku harus dapat dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak yang lain dan harus dapat diperjualbelikan. Yang ketiga ada tingkat imbalan yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Yang selanjutnya ada transparansi, berupa kejelasan dan kemudahan akses informasi bagi investor. Lalu ada proses penerbitan mengikuti ketentuan umum yang berlaku dalam penerbitan suku di pasar keuangan internasional. Yang terakhir, adanya dukungan infrastruktur legal dan kelembagaan yang memadai, termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien. Lalu ada pihak yang terkait dalam penerbitan suku, itu ada obligor, special purpose vehicle, ada investor, ada syariah advisor, lalu ada wali amanat. Gimana, Lalit? Ya, terima kasih. Oke.
Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fatatun Malihah ya. Fatatun Malihah itu pertanyaannya, apa yang mendasari pemerintah itu menerbitkan sukuk? Nah, jadi pendapatan negara itu dari pajak maupun non-pajak biasanya itu masih kurang untuk memenuhi anggaran belanja negara maupun anggaran pembangunan negara. Jadi pemerintah itu menerbitkan sukuk untuk penambahan biaya tersebut. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur seperti itu. Jadi selain itu juga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan masyarakat itu bisa lebih sadar tentang keuangan gitu. Ya, seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, dilanjut ini ya, menjawab pertanyaan dari Fadel ya. Apa sih keuntungannya berinvestasi di sukuk? Nah, jadi keuntungan berinvestasi di sukuk retail itu, investor bisa memperdagangkannya kembali di pasar sekunder. Terus juga tingkat imbalan atau kuponnya itu tetap sebesar 6,505%. Itu juga per tahunnya bisa ganti gitu, bisa mengalami perubahan. Terus juga dijamin oleh negara. Selanjutnya itu imbal hasilnya itu sangat kompetitif dan rata-rata tingkat bunga imbalannya itu biasanya lebih tinggi daripada deposito bank BUMN. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang lain tadi dijawab. Saya coba menjawab kondisi sukuk saat ini dan cocok enggak sukuk di tengah pandemi ini sebagai pilihan investasi kita gitu ya. Tania, betul nggak pertanyaannya kayak gitu? Ya, betul. Nah, untuk kondisi saat ini, sukuk itu menurut Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi, mengaku meski pandemi masih terjadi, namun saham syariah ini masih terus meningkat. Saham syariah terus tumbuh di tengah pandemi. Ada 46 IPO, saham baru, 35 emiten, itu merupakan saham syariah. Kemudian kalau dilihat 709 saham tercatat. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun di tengah pandemi, saham syariah ini tidak menurun, justru lebih banyak gitu. Dan dari kita lihat penaik syariah ini, kan bahwa sukuk syariah itu tepat digunakan pilihan di tengah pandemi.
Terus sukuk apa sih yang tepat di yang kita pilih untuk saat ini, yaitu sukuk yang serinya itu SR013. Gimana Tania? Sukuk tadi berapa nomor serinya? Nomor serinya 013. Itu sukuk apa tadi? SR013. Ya, itu apa? Itu adalah investasi yang sukuk yang minim ininya itu pajaknya. Jadi pajaknya itu lebih rendah, yaitu 15% daripada deposito kan 20% dan cocok untuk dana teknis karena dia waktunya itu lebih sedikit gitu. Jadi kayak bisa untuk menyimpan dana cadangan kita gitu. Karena waktunya lebih singkat. Oh, oke. Terima kasih. Ya itu sedekat yang saya ketahui ya, nanti barangkali ada yang bisa menambahkan lagi. Ya, terima kasih Siti Komaria. Ya, sama-sama Tania. Saya sedikit menambahkan Boleh Ibu. memang kalau sukuk ini bentar, saya jadi bingung. Aduh, pakai gratis. Aduh, bentar. Ya, memang sukuk itu kan salah satu alat investasi yang ada di pasar modal syariah sebenarnya ya. Mungkin kemarin sudah dibahas instrumen investasi di pasar modal syariah itu apa saja. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Oke. Jadi ada saham, kemudian ada sukuk, kemudian ada reksadana. Kemarin juga udah dibahas dari sisi tingkat resiko gitu. Sukuk ini bisa dibilang resikonya yang paling rendah gitu karena dalam tanda kutip imbal hasilnya sudah pasti. Bukan sudah pasti sih ya, sebenarnya kalau yang pasti itu kan nggak bisa dibilang pasti gitu. Cuman dibanding saham reksadana gitu, sukuk ini imbal hasilnya lebih menjanjikan daripada saham dan reksadana. Tapi di sisi nominal gitu ya, dari sisi persentase, sukuk ini paling kecil di antara yang lain. Jadi memang kalau teman-teman mungkin yang sudah belajar, mungkin ada yang punya rekening saham dan lain sebagainya gitu, bisa membedakan gitu loh. Kalau sukuk itu ya dapatnya gitu-gitu aja, segitu-gitu aja. Tapi kalau saham, kalau teman-teman transaksi saham itu kemungkinan capital gain-nya lebih besar daripada hasil sukuk kayak gitu. Kan gini, ingatkan juga ke teman-teman yang mungkin sudah melakukan transaksi di pasar saham ya. Jangan sampai terjatuh ke spekulasi. Jangan sampai teman-teman hanya ngambil dari sisi tradingnya aja. Trading itu lebih ya memang ini ya, memang kalau saya bilang MUI sendiri menghalalkan. Istilahnya orang beli sayuran di pasar pagi-pagi, kemudian dijual lagi, belum ada misalnya habis subuh itu belanja di pasar, kemudian jam 8 udah keliling komplek untuk dijual lagi. Nah itu memang benar dibolehkan gitu loh. MUI sendiri sudah istilahnya, ini perumpamaan yang digunakan oleh orang MUI ketika dalam tanda kutip menjelaskan mengenai mekanisme di pasar saham gitu ya. Cuman kalau kita boleh kembali lagi ke diri masing-masing sih, kalau saya juga mengembalikan ke kita itu berinvestasi buat apa? Buat spekulasi kah? Atau buat ya investasi, intinya supaya mendapatkan gain yang lebih tinggi di masa yang mendatang kayak gitu. Dan tadi jangan sampai jatuhnya ke spekulasi gitu. Ya beli saham karena istilahnya punya, walaupun ada yang bilang gini juga, saya kan pakai teknik
satunya pakai analisis teknikal gitu ya. Saya kan pakai forecasting, ini bukan spekulasi Bu, tapi ini pakai saya menghitung, saya menganalisis dan lain sebagainya. Intinya kalau saya pribadi sih, iya kembalikan ke niat kita masing-masing. Jual beli sahamnya itu dalam rangka apa gitu loh. Itu saja tambahan dari saya Mbak Siti Komaria. Silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih Terima banyak. kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin menjawab Iya, silakan. pertanyaan Firman Afandi. Bagaimana bukti kepemilikan sukuk oleh investor? Investor akan memperoleh bukti terakhir berupa bukti penerimaan negara. Di dalam BPN tersebut terdapat nomor tanda penerimaan negara. Nomor tersebut diterbitkan langsung oleh negara dan dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan atas sukuk yang sudah dibeli oleh investor. Gimana, Mas Firman? Oh iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Balkis Aulia. Sukuk itu diterbitkan dengan tujuan untuk membeli APBN membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Gimana Mbak Balkis Aulia? Jawab pertanyaan dari Sulis. Pertanyaannya kan minimal minim investasi cukup ada dari 1 jutaan saja. Juga penawarannya kan waktunya terbatas gitu. Ada saat tertentu pemerintah itu melakukan penawaran sukuk, bisa dibeli lewat websitenya atau di aplikasi juga sudah banyak tersedia untuk pembelian sukuk. Jadi kita harus selalu update gitu. Kalau ada info pemerintah mau penawaran sukuk, langsung kita cari-cari aja bakal dijual di mana gitu. Bagaimana sih? Berarti beda-beda gitu ya Mbak? Harganya? Iya. Beda tipenya juga, tergantung pemerintah itu mau ngeluarin apa. Baik, terima kasih Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rianta Karina, apa yang membedakan return obligasi dan return suku? Nah, return dari obligasi itu berupa yield, yaitu pendapatan yang diterima oleh investor jika menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sedangkan return dalam suku itu berupa margin atau fee atau bagi hasil yang berdasarkan pada akad mudharabah atau musyarakah akan memberikan return dengan penggunaan expected return karena manfaatnya bergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Gimana Mbak Rianta atau teman-teman mau menambahkan? Saya izin menjawab pertanyaan yang perbedaan grand sukuk dengan sukuk. Itu pertanyaan dari Mbak siapa ya tadi tuh? Dari Hasya. Oh ya, Hasya ya. Ini sedekat yang Komariah ketahui ya Hasya. Jadi perbedaan grand sukuk dengan sukuk biasa itu pada alokasi dananya. Jadi grand sukuk itu alokasinya hanya kepada lingkungan.
proyek-proyek lingkungan, sedangkan yang sukuk biasa itu lebih umum gitu, pendistribusian, pengalokasian dananya seperti itu. Gimana Hasya? Ya, oke. Ya. Makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut menjawab aja dari Elvareta ya. Kan bertanya, sukuk kan tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu, lalu kapan sukuk itu bisa dicairkan gitu. Jadi sepengetahuan saya itu sukuk ada masanya gitu. Misalnya pemerintah itu kayak 1 tahun atau 2 tahun, nanti selama masa itu uangnya benar-benar tidak bisa diambil. Jadi ada batas waktunya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan di awal. Iya, terima kasih. Sedikit saya tambahkan ya mengenai likuiditas sukuk ini. Memang sukuk itu kan ada jatuh temponya, jadi tidak bisa dikan sebelum jatuh. Tapi sukuk ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, hampir mirip dengan saham gitu. Cuma ada beberapa juga yang itu memang tergantung serinya. Bisa atau tidaknya diperjualbelikan di pasar sekunder. Kalau CWRS kemarin nggak bisa, marketnya tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Tapi kalau sukuk retail yang lain, sependek pengetahuan saya bisa. Jadi kalau misalnya memang kita pas butuh uang gitu, sementara ini jatuh temponya masih 2 atau 3 tahun lagi gitu, bisa dijual di pasar sekunder. Saya coba cari platformnya, cuman belum ketemu. Jadi maksudnya nama pasarnya apa gitu. Tapi kayaknya ya tadi pasar sekunder untuk sukuk itu ada khusus. Nanti mungkin kalau sudah ketemu saya sampaikan lagi. Begitu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kalau masih banyak pertanyaan nggak ya, Mbak Siti Komaria? Kalau nggak kita beralih ke jadi mungkin teman-teman yang lain yang bukan presentator bisa mulai mengetik untuk pertanyaan pasar uang syariahnya. Sambil nunggu yang sukuk ya. Ini saya izin menjawab lagi ya Bu. Pertanyaan dari Nyimas. Nyimas itu izin bertanya sebagai seorang investasi pemula untuk berinvestasi di sukuk itu efektif enggak? Nah, ini saya masih ingat banget waktu semester 3 itu kan ada pelajaran pengantar keuangan ya. Dosennya itu Pak Kholis. Nah, itu beliau tuh bilang kalau misalkan kita pemula terus investasi sukuk itu efektif enggak? Itu efektif sekali gitu. Tapi untuk pemula tuh emang kadang rada kaget. Kagetnya tuh kenapa? Karena konfirmasi sukuk itu kan lama. Nah terus dia itu nggak megang apa-apa selain bukti kepemilikan gitu. Tapi itu sangat efektif gitu sukuk itu, selain karena aman ya, apalagi sukuk retail itu ketimbang dengan saham. Kalau saham itu kan naik turun ya, naik turun dan itu belum pasti karena ada spekulatif ya kalau nggak salah. Nah, jadi untuk yang pemula itu menurut saya sendiri itu efektif gitu. Kalau kita mau nyoba itu kita bisa beli sukuk di website atau di perbankan atau di mana? Kalau setahu saya itu sukuk bisa dibeli di perbankan, bisa. Di perbankan syariah ya? Iya, betul.
kasih. Ya, sama-sama. Dan untuk minimal Iya, biasanya investasi. kalau yang jual beli itu di bank syariah, agen penjualnya. Bank syariah, agen penjual sukuk. Ya, terima kasih Ibu. Sama. Izin menjawab pertanyaan dari Sela. Adakah resiko gagal bayar pada suku itu ada? Jadi kenapa gagal bayar? Karena jumlah hutang yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi hutangnya. Nah, kalau adanya resiko gagal bayar ini dari perusahaan akan mempengaruhi peringkat suku sehingga akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap suku. Gimana, Sela? Iya, Nova, udah cukup menjawab. Makasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab lagi pertanyaan dari Sulis, udah kejawab belum ya? Yang berapa minimal kita bisa investasi? Sudah Mbak sama Anissa. Oh, sudah. Oh iya. Ya, makasih Sulis. Iya, terima kasih juga Mbak. Ya, soalnya bingung ini ya. Banyak. Silakan untuk kelompok yang menjelaskan pasar syariah. Untuk yang sukuk sudah dicukupi dulu ya, Mbak Siti Komaria. Iya, baik Ibu, terima kasih. Maaf Iya, banget Ibu jawabannya Oh kurang enggak, kita berkenan. sharing. Saya Iya. juga belum tentu lebih tahu jawabnya. Sama-sama sharing. Kelas ini ya kalau saya belum tahu, teman-teman ada yang tahu, kita sama-sama menyampaikan gitu ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya Baik, Ibu. ya Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya untuk kelompok pasar uang syariah, silahkan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Pertanyaan dari Mbak Winda, perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Secara mendasar itu ada perbedaan dalam jangka waktu, lalu produk yang diperjualbelikan, dan juga otoritasnya. Yang pertama itu jangka waktu. Nah, pasar uang biasanya dimanfaatkan untuk keperluan dana jangka pendek, baik itu oleh investor maupun oleh para pencari modal, lembaga keuangan, perusahaan keuangan, serta peserta lainnya. Dana jangka pendek ini berarti kurang dari 1 tahun.
Nah, sedangkan pada pasar modal itu biasanya dimanfaatkan oleh para investor dan para pencari modal untuk memangkas waktu yang misalnya dan untuk pengembangan ekspansi modal kerja dan seterusnya. Kemudian diperjualkan kalau di pasar berupa Indonesia atau SBI, kemudian surat berharga sertifikat deposit, terus banker acceptance, masih ada juga seperti commercial paper, interbankal money, promissory notes. Terus yang itu yang diperdagangkan itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian yang ketiga otoritas. Otoritas tertinggi pasar uang itu terletak di Bank Indonesia. Sedangkan kalau otoritas tertinggi pasar modal itu terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Mbak Winda? Ya Mbak, makasih. Saya sedikit bertanya Mbak, siapa? Mbak Ulfi ya? Ada nggak di Iya, situ Bu. perbedaan? Siapa yang bertransaksi? Bu, itu Belum ada baru ya? yang, ya belum. Iya, mungkin dicari ya, karena takutnya saya yang salah gitu. Ini saya mau, tapi mau masih nanti kalau misalnya salah. Jadi kalau pasar uang syariah itu yang bertransaksi individu. Jadi institusi perbankan biasanya, karena yang membutuhkan kayak sertifikat Bank Indonesia itu dibeli oleh individu. Tapi kalau di pasar modal syariah atau pasar modal itu individu bisa melakukan transaksi. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya Bu, Kan kasih. selanjutnya. Ya. Maaf Bu, kalau Iya. pernah baca itu ada reksadana pas uang. Masuk ke pasar uang kali ya? Jadi reksadana pasar uang ini apa ya istilahnya reksadana. Jadi misalnya kita berinvestasi di reksadana, dana yang akan diinvestasikan oleh si berinvestasi di pasar uang gitu. Berarti bisa Bu ya individu gitu. Bukan individu, manajer investasi itu tetap masuknya institusi. Kalau ini Bu, aplikasi Bibit Bu, itu kan kita bisa di apa? Bibit. Bibit Bu, dengan modal 10.000 kita investasi di pasar Bibit Bu. Soalnya kan yang saya juga Bu ya, instrumen keuangan menawarkan risiko karena itu juga dari SBI, sertifikat Bank Indonesia. Itu saya perlu konfirmasi ya, tapi yang saya pahami syariah itu kita walaupun invernya itu adalah itu tidak melakukan investasinya secara, maksudnya gini, tetap ada perwakilan namanya investasi gitu. Yang milih misal mau di pasar uang untuk misalnya social paper mana yang mau kita si investasi bukan individunya. Memang kita pasar uang, misalnya dana pasar ya, memilih reksadana pasar uang, maka sama investasi kasus di pasar uang saja, tapi pemilihannya, portofolionya itu yang tahu dan ruginya kan, karena kan memang kalau reksadana itu namanya untuk investor inilah bukan intermediate, apa istilahnya, pertengahan. Dia nggak pemula banget, tapi juga ya belum terampil banget lah. Sependek yang saya tahu itu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi walaupun kita sebagai investor dana itu punya pilihan untuk, saya investasi di reksadana pasar uang. Tapi yang istilahnya ngeplot kayak apa ya bahasa Indonesianya, ngecak kayak itu apa? Membagi-bagi gitulah. Sekian persen di instrumen SBI misalnya, sekian persen di instrumen commercial paper misalnya. Itu tetap manajer investasi. Gitu Mas. Baik Bu.
Tadi Mas siapa ya yang ini jawab? Rahmat, Bu. Oh iya. Muhammad Nur Ramadhani bukan? Nur Ramadhani. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Silahkan pertanyaan selanjutnya dibahas. Yuk. Dilanjutkan, Mbak. Siapa tadi? Saya, Bu, izin jawab juga, Bu. Iya, silahkan. Jadi pertanyaan Mbak Naufa Afzuni ya. Mengapa pada pasar uang syariah variasi instrumen keuangan syariahnya masih terbatas? Jawabannya. Bentar, Bu. Ini Bu, saya dapat dari buku Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan tahun 2018 sampai tahun 2024. Itu dia menjelaskan pengembangan variasi instrumen pasar uang syariah ini karena masih sekarang saat ini masih dikit, Bu. Soalnya instrumen pasar uang syariah masih ada 2, yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA dan sertifikat perdagangan komoditas antar bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi kenapa dia variasi instrumen pasarnya masih sedikit? Jadi ketiga Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan juga dan satu lagi ya. Jadi mereka memiliki ini, Bu, teman-teman, memiliki kebijakan untuk pengembangan NCD syariah. Jadi mereka mempunyai strategi, Bu, untuk kedepannya. Jadi ada 4 sih, NCD syariah, kedua repo syariah, dan ketiga SIMA dengan akad wakalah dan musyarakah, dan keempat surat berharga komersial syariah. Untuk operasi moneter syariah akan dikembangkan untuk Bank Indonesia, repo sukuk itu oleh Bank Indonesia, repo sukuk korporasi, sertifikat deposito Bank Indonesia syariah dengan sekuritas SBN maupun sertifikat wakaf uang. Gitu, Bu. Tadi yang bertanya siapa? Alfa? Jelas? Jelas, Mbak? Iya, Bu, jelas. Makasih. Makasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rida, mekanisme pasar uang syariah. Jadi, dalam mekanisme itu yang pertama bisa menggunakan mekanisme call money. Bisa diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya yang mendesak, baik karena kekurangan dalam clearing maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Nah, mekanisme yang kedua itu jika sertifikat Bank Indonesia harus diperdagangkan melalui security house sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme Bank Indonesia menjual SBI kepada Vicor Invest
barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Nah, mekanisme yang ketiga itu mekanisme untuk surat berharga pasar uang syariah. Nasabah, baik badan usaha maupun perorangan, mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan Bank Indonesia. Jadi ada 3 mekanisme yang saya dapatkan dalam jurnal. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Rida? Sudah, terima kasih. Ya. Izin menjawab lagi pertanyaan dari Mbak Amelia Puspita yang bertanya lebih menguntungkan berinvestasi di pasar uang syariah atau pasar modal syariah. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri itu bisanya di pasar modal syariah, sedangkan pasar uang syariah itu untuk seperti perbankan. Nah, kalau di pasar uang syariah itu tuh jangka pendek, sedangkan di pasar modal syariah itu bisa jangka panjang. Maksimalnya di pasar uang syariah itu tuh kurang dari 1 tahun, jadi tergantung tujuannya masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hasya. Apakah pasar uang lebih menekankan kepada investasi jangka panjang dibanding jangka pendek? Jadi dalam pasar uang syariah maupun pasar uang konvensional itu memang dalam jangka waktu pendek seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya peranannya dalam pasar uang di Indonesia bagaimana? Nah, jadi dari pasar uang itu mempunyai fungsi sebagai fasilitator yang pertama, di mana pasar uang juga berfungsi sebagai penghubung antara pemodal dan yang mendana, terus juga tempat mendapatkan orang yang berinvestasi di berbagai investasi itu bisa mendapatkan tempat untuk berinvestasi seperti itu, Mbak Hasya. Oke, makasih Afri. Sama-sama. Kan pertanyaan mungkin bisa dijawab. Saya coba baca juga deh.
Ini dari Anissa, bagaimana investasi di bank? Tadi mana reksadana pasar uang, reksadana pasar uang syariah ya. Tuh, apa namanya, instrumen reksadana pasar uang syariah. Kalau saya belum, saya juga mau sih, nggak tahu Mas siapa tadi, Ramadan tadi. Kalau individu tidak bisa transaksi langsung di pasar, bisanya tadi lewat reksadana pasar uang syariah. Menjawab, Bu. Bahkan kelompok pasar uang syariah cuma 2 orang kan ya? 4 orang, Bu. Ya, Muhammad Nur sama Bu siapa? Ini Hmm? Afri, Bu. Friana dulu. Satu lagi ini ya. Dianis di Sasal Stab. Ada nggak orangnya dia nih? Sakit. Sakit. Siapa lagi di Dwi siapa? Afriawi. Afriana Dwi. Afriana Dewi, Bu. Afriana Tadi saya Dewi. menjawab pertanyaan Oh saya iya juga. tadi. Oh, maaf. Ya, Bu, nggak apa-apa. Nggak konsentrasi ini soalnya sambil main. Ya, apa deh, lanjutkan. Yang terjawab apa ini? Tadi pasar uang syariah udah dijawab ya, Sima. Terus ada kalau yang apa? Oh ini ya. Silakan Muhammad, mau menjawabnya siapa? Mbak Harno. Mengenai kondisi ini pasarku pada 30 September Indonesia berada pada tingkat trust pasar uang sah. Terus faktor aja yang mempengaruhi Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dari ke-6 terus menjadi ke-1. Ini Bu, di Mbak Anum. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong melesatnya posisi Indonesia, antara lain itu perkembangan regulasi yang diikuti oleh penataan ekosistem industri perbankan dan keuangan syariah. Terus juga pemerintah membuat atau membuka KNKS. KNKS itu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2016 dibawa langsung KNKS adalah mempercepat dan memajukan pengembangan keuangan syariah. Terus di sana beberapa faktor yang mendorong posisi ini seperti Mbak Arman.
jawabannya Anis Utami. Tadi itu belum dijawab ya. Silakan Puan Rat. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana mekanisme pembelian? Setahu saya dan sepengetahuan, pembelian SB itu dilakukan barengan dengan penjualan dolar seperti itu. Nah, kenapa ini bersamaan? Ini untuk meminimalisir capital flow kayak gitu. Jadi supaya bersamaan mekanismenya yang bisa dilakukan untuk menekan capital outflow-nya itu gitu. Saya susah jelasinnya, mungkin dari teman-teman yang lain bisa nanyain atau dari Ibu. Nah, terus bagi institusi maupun swasta ini saya juga belum terlalu paham. Yang saya ingin menjawabnya itu yang mekanismenya gitu. Jadi SBN itu dibeli secara berbarengan dengan penjualan dolar. Seperti itu, Mbak. Oke, saya Izin sedikit menjawab. Oh ya, silahkan. Enggak, saya hanya nambahin. nambahin aja dulu. Ahmad dulu aja. Iya, Saya mau silahkan. menjawab, Bu. Iya, menjawab silahkan. pertanyaan Mbak Sulistiani, Bu. Kenapa pasar uang dibutuhkan perekonomian dan apa manfaat dari pasar uang tersebut? Ini, pasar uang ini fungsi dan perannya diantaranya, Bu, ya. Mbak Lis, pasar uang ini punya likuiditas, yakni berperan untuk menjembatani antara pihak kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek. Dengan begitu, keduanya bisa mendapatkan manfaat. Lalu yang kedua, pasar uang juga menjadi sarana implementasi kebijakan pemerintah, baik moneter maupun fiskal. Gitu. Itu, Mbak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Mas. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Lalitia tentang keuntungan yang diperoleh dari pasar uang. Nah, secara umum tuh keuntungan pasar uang didapat dari transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli dari yang tuh komisi biaya yang diterapkan, kemudian penjualan dan pembelian surat berharga atau aset lainnya, dan pinjaman-pinjaman yang dilakukan antara keduanya. Bagaimana Mbak Lalitia? Terima kasih, Sela. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Saya coba bantu jawab. Pertanyaannya Nur Humairah, saya nggak bisa jawab itu, nggak tahu ada yang bisa jawab nggak. Nggak ada proses seleksi pasar uang ya, maksudnya beda dengan pasar modal syariah. Kalau pasar uang syariah itu nggak ada, nggak ada yang kemudian disebut misalnya saham syariah. Intinya yang namanya pasar uang syariah itu ya instrumen yang digunakan dan mekanismenya sudah syariah gitu. Kalau misalnya jangan dianggap sama dengan pasar modal syariah gitu. Kalau pasar modal syariah itu kan yang diperjualbelikan saham gitu ya. Tapi kalau pasar uang syariah, uang syariah ada nggak? Ya, beda gitu. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya Mbak Nur Humairah. Kemudian tadi pertanyaan Sulistiani sudah ya, sudah jawab sama Muhammad Nur Ramadhani tadi.
cara berinvestasi di pasar uang. Ya, cara berinvestasi di pasar uang tadi salah satunya bisa dengan reksadana pasar uang atau saya udah ketemu, apa namanya, salah satu referensi yang memang menunjukkan itu ternyata, melakukan transaksi di pasar uang syariah, gitu. Ya, caranya adalah dengan tadi, misalnya membeli instrumen pasar uang syariah, bisa SWBI, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, atau SIMA, kayak gitu. Kemudian, bagaimana cara menganalisis risiko pada pasar uang dan bagaimana langkah konkret untuk mengatasi risiko pada pasar uang. Pasar uang itu kan terkait dengan, apa namanya, tadi ya, instrumen di pasar uang syariah. Ada SIMA misalnya, instrumen. Yang pertama itu ada surat berharga pasar uang ya. Kemudian kalau di konvensional itu ada namanya sertifikat deposito, kalau di syariah ada sertifikat investasi mudorobah antar bank, kalau nggak salah SIMA. Ya nggak, Mbak, singkatan Iya, sertifikat investasi mudorobah antar. iya. Gamja misalnya sertifikat debito atau SIMA itu ya, itu biasanya imbal hasilnya sudah diperhitungkan di depan, kayak gitu, di apa istilahnya, perkiraan gitu, perkiraan imbal hasilnya itu sudah di depan. Nah, resikonya tadi ya, sebenarnya resikonya cukup kecil juga gitu, karena terkait penerbitnya aja Bank Indonesia gitu. Jadi, kemungkinan bayarnya itu kecil, kayak gitu. Penggunaan cut soft tadi udah dijawab ya kalau yang Belum, Bu. kalau akad itu lebih ke jual beli ini ya, pasar uang. Apa namanya, jual beli utangnya, bukan uangnya. Jadi di uang gimana ya sayanya, valuta itu berarti ada mata uang asing gitu ya. Jadi kalau sependek yang saya tahu, soft itu digunakannya di jual beli mata uang atau disebutkan juga di bank syariah ya. Malah kalau uang syariah sependek yang saya tahu nggak ada akad soft. Adanya mudharabah, musyarakah, qard, sama wadiah. Soft itu jual beli valuta lah. Misalnya saya dolar, kemudian rupiah kayak gitu ya. Jual beli mata uang asing kalau soft yang sependek yang saya tahu. Gitu ya. Ada tambahan mungkin dari uang syariah? Izin menambahkan tadi selain SIMA juga ada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank. Dia menggunakan akad mubahah kalau yang SIKA.
Oke. Ada tambahan lain? Kalau ada, karena juga waktunya udah dekat ya, saya kira cukup untuk diskusi kita hari ini. Kemarin saya coba nyari final gitu, coba yang follow akunnya Indonesia. Saya kok apa di-hack kayaknya. Kemarin Mas Indonesia ada tentang CWLS supaya teman untuk nambah wawasan juga bisa gitu, tapi saya cari nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih pada kelompok pasar modal syariah dan kok pasar modal syariah, Sukuk dan pasar uang syariah yang hari ini sudah memandu diskusi kita hari ini gitu. Saya juga mohon maaf mungkin masih banyak yang belum terjawab gitu ya, memang karena keterbatasan saya pribadi juga. Karena memang ini juga istilahnya forum diskusi, kalau teman-teman ada yang lebih tahu silahkan disampaikan. Begitu, saya mohon maaf, kita syukuri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Presentasi. Udah boleh.